Halo guys, welcome back to podcast nasi ekonomi. Oke. Halo guys, welcome back to Ekonomi Cast, podcastnya Anak Ekonomi Season 2. Oke guys, mungkin di beberapa episode sebelumnya kita telah mengundang beberapa narasumber yang dimana mereka semua punya bisnis-bisnis hebat. Tapi di episode ketiga ini, narasumber kita ini tidak kalah hebat, dimana dia merupakan seorang kaula muda, angkatan muda di FEB Unisba ini, dan sudah memiliki bisnis yang sangat besar lah ya, bisa dibilang sangat besar, yang bergerak di bidang jasa. Oke, ini dia Kang Aceh Alfiat. Halo. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Gimana Kang? Bisnisnya lancar berarti aman? Alhamdulillah sejauh ini masih berjalan lancar sih. Meskipun ya namanya sambil kuliah mungkin ya. Lancar-lancar aja sih. Nah, oke Kang, untuk nama bisnisnya apa ya Kang? Kalau boleh tahu nih. Nah, untuk nama bisnisnya itu Kolabora Digital. Kolabora Digital. Buat nama bisnisnya itu Kang ada filosofinya atau gimana itu sejarah terbentuk si Kolabora ini gitu Kang? Oke. Mungkin cerita sedikit ya. Apa-apa Kang? Jadi sebenarnya Kolabora Digital ini hasil rebranding dari usaha yang sebelumnya saya kelola sendiri. Nah, jadi awal mulanya itu ketika saya lulus SMA dulu dari pesantren. Kan itu jeda waktu libur antara dari lulus SMA ke perkuliahan itu lumayan lama ya Kang ya? Iya. Sampai 3 bulan kalau nggak salah. Lumayan lama lah pokoknya. Nah, di jeda-jeda libur itu saya ngerasa gabut Kang. Karena kan biasanya kalau misalkan kegiatan di pesantren itu dari hari ke harinya lumayan padat gitu, dari siang sampai sore sampai malam tuh full kegiatan. Sedangkan pada saat itu saya dihadapkan dengan ya liburan yang emang nggak ada kegiatan apapun gitu. Saya mikirlah di sana, yang pertama saya gak mau dong habit yang udah dibangun di pesantren, habit produktif lah ya, habit produktif yang udah dibangun hilang gitu aja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga mikir, saya juga pengen gitu ada kegiatan yang bermanfaat tapi jangka panjang. Nah, dari saat itu saya lihat tren dari lingkungan terdekat yang dimana pada saat itu orang-orang seusia saya suka banget foto-foto pakai kamera digital. Baik itu kamera DSLR ataupun mirrorless. Dan kebetulan saat itu saya punya kamera yang biasa dipakai di acara kegiatan waktu SMA. Nah, saya kepikiran lah, kenapa enggak gitu dijadiin bisnis aja rental kamera gitu kan. Nah, toh ada juga si kebutuhan konsumennya ada dan pasarnya juga lumayan banyak gitu kan. Nah, dari sana terlepas dari itu juga saya tuh punya sedikit skill dalam desain dan editing. Dan pada saat itu banyak juga teman-teman atau orang-orang terdekat saya sering banget minta bantuan ke saya dalam hal desain ataupun editing video. Ya buat kebutuhan mereka lah Kang lah. Nah, ya saya bantu dong dengan sukarela tanpa ngasih tarif harga gitu kan. Ya saya mikir lagi kenapa enggak sekalian gitu sama sekaligus pelayanan jasa desain grafis. Toh tadi kan kebutuhan konsumennya ada dan ternyata hasil karya saya pun bisa diterima baik oleh mereka gitu kan. Yang artinya kan ada nilai jualnya tersendiri gitu. Betul. Lahirlah Aceh Kamera, waktu itu namanya Aceh Kamera. Aceh Kamera. Atas nama Aceh Alfiat. Ya, Aceh Alfiat. Aceh Kamera lah pada saat itu dengan layanan jasa desain grafis dan rental kameranya. Oh iya. Itu berjalan lumayan lama sampai saya masuk semester 2 perkuliahan. Semester 2 perkuliahan, dan di semester itu saya dapat informasi dari salah satu dosen bahwa ada nih program pendanaan buat mahasiswa yang punya ide bisnis gitu.
dari kepemerintahan. Nama programnya itu P2MW. Oh ya Kang. P2MW. Nah itu pendanaannya juga lumayan kan sampai 15 juta. Oh set. Tertarik dong. Jangan. Ya saya tertarik buat ngembangin bisnis saya gitu ke level yang lebih besar. Nah dari situ saya mulai nyari orang-orang yang emang satu visi, bisa diajak kerjasama buat ngembangin bisnis ke level yang lebih besar melalui program P2M ini. Setelah itu singkat waktu terbentuklah tim dengan anggota 4 orang. Siapa aja tuh Kang? 4 orang tuh saya sendiri, terus ada 2 orang dari prodi yang sama, Jaki sama Reki. Ada juga 1 orang cewek dari lintas fakultas, Teh Nurul namanya. Nah 4 orang ini kita berdiskusi, benchmarking, kerjasama, lahirlah ide konsep baru, ide konsep bisnis baru, dan kami sepakat untuk ide bisnis ini pelayanannya difokuskan ke jasa agensi digital marketing. Jadi yang awalnya AC Kamera dengan pelayanan yang lebih sempit kini diperluas gitu. Nah inilah awal mulanya rebranding dari AC Kamera ke Kolaborasi Digital. Dan alhamdulillah pada saat itu lolos P2MW, dapat pendanaan, dan juga sedikitnya bisa scale up lah dari bisnis ini, gitu kan. Alhamdulillahnya. Dan si bisnis ini tuh sebenarnya lahir dari keresahan kami berempat. Karena pada saat itu kita lihat banyak sekali UMKM yang mereka tuh terkendala dalam mengadopsi digital marketing. Entah itu karena keterbatasan pemahaman atau keterbatasan biaya gitu kan. Kita hadir lah di sana sebagai mitra agensi digital marketing, supaya ketika ada UMKM yang emang terbatas gitu kan dalam skillnya, kita bantu. Dan kita juga nggak mentarif mahal gitu kan, karena fokus target utamanya ke UMKM. Jadi secara tidak langsung lah ya, tujuan mulia atau noble purpose-nya kita membantu UMKM di Indonesia. Gitu sih Kang, untuk sedikit ya sejarah singkatnya gitu ya. Berarti emang fokus utamanya emang sebagai di bidang jasa ya Kang, jadi di digital marketing tadi. Nah Kang, kalau misalnya ada satu UMKM gitu pengen yang benar-benar belum pernah menyentuh digitalisasi lah gitu, belum pernah kayak bikin sosmed ataupun yang lain, jadi Akang itu sama tim siap membantu mereka dari nol gitu kan? Ya. Karena dari tahapan kerjasama, kontrak kerjasama kita ada juga tahapan awal itu kita ada konsultasi sama briefing, dimana itu adalah bentuk penyelarasan konsep antara yang diinginkan sama klien sama yang kita provide atau yang kita tawarkan gitu. Nah, meskipun tadi UMKM sama sekali nggak ngerti terkait si digital marketing ini, tapi mereka berkeinginan gitu ya untuk menggunakan media digital ini sebagai sarana pemasaran, ya kita bantu gitu terkait pemahamannya, tapi tetap pengeksekusiannya dari kita. Nah itu buat di kontrak kerjanya itu berdasarkan jangka waktu atau emang ada tujuan misalnya kayak sampai ke titik apa gitu, apakah cuman jangka waktu aja kayak 6 bulan, 3 bulan gitu kan? Oke. Kalau untuk itu sebenarnya kita ada beberapa penawaran ya. Yang pertama tadi ada berdasarkan kontrak waktu. Yang kedua berdasarkan kontrak waktu juga, cuman ditambahkan dengan bakal ada insight yang didapat gitu. Contohnya konten yang di up gitu kan oleh bisnis tersebut bisa FYP gitu. Oh ya. Berarti nggak cuman berdasarkan kontrak waktu aja gitu ya. Tapi kan untuk selama ini gitu ya, ada nggak sih Kang tantangan tersendiri gitu ya buat tim Kolabora juga menghadapi yang dimana UMKM ini kan kebanyakan memang dimiliki sama orang-orang yang memangnya udah dewasa gitu ya, udah disebut lah udah tua gitu kan, yang dimana nggak melek teknologi gitu kan. Dan ada tantangan tersendiri Kang menghadapi UMKM tersebut gitu. Tantangan pasti ada ya Kang ya, karena sebenarnya kalau misalkan suatu bisnis mengambil target marketnya UMKM itu lebih berisiko daripada mengambil target bisnis menengah ke atas gitu. Yang pertama dari segi harga, itu rata-rata UMKM itu meminta harga yang lebih murah kan. Jelas kan gitu. Nah cuman karena kami berempat itu memiliki tekad gitu ya,
motivasi kita itu untuk membantu UMKM meskipun banyak tantangan, entah itu dari segi harga ataupun kita perlu memberi pemahaman lebih kepada mereka, ya itu juga menjadi bahan pembelajaran bagi kami gitu kan, untuk mengasah soft skill kita di sana gitu. Tapi Kang, menurut Akang sendiri gitu ya, di zaman sekarang, di era sekarang, ngelihat keadaan sekarang juga gitu, seberapa penting sih digital marketing itu buat sebuah UMKM? Oke. Berarti apa sih pentingnya digital marketing itu? Betul. Yang pertama mungkin digital marketing ini bisa menjangkau audiens secara luas, namun dengan biaya yang lebih murah. Contohnya gini, ketika suatu bisnis ngambil strategi pemasaran dengan konvensional atau tradisional, contohnya pasang baliho di jalan Dipati Ukur, contohnya ya. Itu kan secara tidak langsung orang-orang yang bakal ngelihat si ads itu, promosi itu kan hanya orang-orang yang melewati jalan Dipati Ukur doang. Betul. Sedangkan ketika menggunakan digital dengan biaya lebih minim, itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih hemat gitu kan. Tapi Kang, menurut Akang sendiri nih, kalau melihat ya marketing tradisional gitu ya, kayak yang tadi pasang baliho atau apapun itu, menurut Akang sampai sekarang masih efektif apa enggak sih? Kalau untuk sekarang berbicara efektif ya, jelas kalau misalkan dibanding dengan digital, lebih efektif digital marketing. Karena ya tadi contoh, kita ambil contoh di Instagram ya. Target market kita yang berada di luar pulau itu bisa kita jangkau melalui Instagram. Tapi ketika kita menggunakan pemasaran konvensional, contohnya memasang baliho dengan target market kita yang ada di luar pulau, itu kan secara otomatis kita harus pergi ke pulau tersebut gitu kan. Itu kan mengambil biaya juga gitu. Iya sih, memang bisa dilihat juga gitu ya Kang, kalau misalnya menggunakan marketing tradisional itu emang membutuhkan banyak biaya ya Kang? Ya. Tapi Kang, untuk sejauh ini gitu ya, yang digital marketing layanan seperti apa gitu yang paling banyak dicari sama klien-klien Akang gitu? Oke. Sejauh ini kebanyakan klien yang kontrak sama kita itu yang pertama kelola media sosial Instagram. Kenapa gitu ya? Karena mereka juga udah aware gitu bahwa media sosial ini menjadi, khususnya Instagram, menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau nggak salah, saya lihat risetnya itu hampir 50% penduduk Indonesia menggunakan Instagram. Buset, banyak banget ya? Iya, itu kan bisa sampai 100 juta lebih kan ya? Betul itu. Nah, itu yang pertama kelola media sosial Instagram. Lalu yang kedua itu foto produk. Karena kan di zaman ini tuh visual yang bagus itu sangat dibutuhkan gitu Kang. Apalagi kalau kita lihat Gen Z gitu. Pasti kelihatan lah sama Akang juga, Gen Z itu sangat mengedepankan sesuatu hal yang berbau-bau estetika gitu ya. Nah, maka si pelayanan jasa foto produk ini pasti banyak diminati oleh bisnis-bisnis. Iya sih, memang benar-benar itu ya Kang. Tapi Kang gitu ya, melihat sosial media kan, kalau melihat FYP dan lain sebagainya itu butuh riset gitu kan. Itu Akang pasti ngelakuin riset dulu kan ya Kang? Nah, oke, tadi kan berbicara tentang apa sih pentingnya digital marketing gitu ya. Tadi mungkin nyambung juga. Nah, ini tadi terkait cara mencapai FYP gitu ya. Itu kan kita juga harus memiliki pemahaman terkait algoritma dari platform yang kita gunakan gitu. Karena algoritma dari masing-masing platform digital marketing itu sangat dinamis, seringkali berubah. Dan setiap platform juga memiliki algoritma yang berbeda. Betul Bang. Contohnya antara TikTok dan Instagram. Itu kan kalau misalkan kita dilihat di TikTok ya, akun dengan follower sedikit ketika memposting video itu kan bisa aja gitu FYP. Betul. Meskipun followernya sedikit. Berbeda dengan Instagram, ketika emang kontennya pengen lebih banyak dilihat, pengen FYP, itu yang pertama dilihat itu dari followersnya. Gitu. Tapi Kang, menurut Akang gitu ya, ngebandingin beberapa media sosial yang kayak tadi Instagram, TikTok gitu ya, menurut Akang pribadi nih,
kalau misalnya buat UMKM itu cocoknya lebih ke Instagram apa masuk ke TikTok duluan ya? Oke, kalau untuk UMKM, Instagram, TikTok bisa sebenarnya. Cuman dari bentuk kontennya itu lebih ke yang relevannya itu lebih ke video. Kalau untuk saat ini, ya kita juga sering lihat lah orang-orang yang mempromosikan produk-produk UMKM itu kan bentuk kontennya itu video, entah itu reels atau video TikTok gitu ya. Tapi kan Akang udah banyak lah gitu ya berhubungan dengan UMKM gitu. Menurut Akang tingkat kesadaran si UMKM itu terhadap digital marketing tinggi apa enggak, Kang? Kalau sejauh ini aware mereka terhadap digital marketing bisa dikatakan sepengetahuan saya mungkin ya. Masih kurang sebenarnya. Perlu terkadang kita harus kita yang duluan ke mereka gitu. Kita yang duluan mancing baru mereka tertarik. Nah, dari Akang sendiri nih, yang Akang tuh sebagai agensi digital marketing gitu ya. Nah, untuk nge-marketingin produk Akang sendiri nih di Kolabora itu kayak gimana, Kang? Paling strategi pemasaran yang dilakukan sama kita ya, Kang. Yang pertama salurannya itu ada di Instagram jelas. Terus yang kedua website. Itu dalam hal digital marketingnya. Sebenarnya rencananya kedepannya mau ke TikTok, cuman sampai saat ini baru ke Instagram sama website. Nama Instagramnya apa, Kang? Instagramnya kolaboradigital.id. Nah, mungkin ya buat teman-teman UMKM di sana, misalnya boleh. kalau ada yang pengen butuh gitu ya, kayak agensi digital marketing, jasa-jasa digital marketing, bisa nih dilihat IG-nya di sini nih ya. Siap. Terus nih Kang, misalnya saya nih sebagai UMKM ya, pengen dikelola juga sama Kang gitu sosial media saya gitu. Tahapannya kayak gimana ya, Kang? Berbicara tahapan ya, yang pertama tadi kita adakan dulu konsultasi sama briefing. Jadi ketika klien datang, kita tanyakan apa kendalanya, keluh kesahnya apa, dan harapannya seperti apa gitu. Setelah itu, ketika emang harapannya bisa kita provide, bisa kita layani, kita lanjut ke deal project. Ketika sudah deal, lanjut ke pembayaran. Setelah pembayaran nanti masuk ke tahap perencanaan dan eksekusi, yang dimana nanti dibikinkan satu grup, satu WhatsApp grup untuk memonitoring terkait kontrak kerjasamanya gitu. Nah, terlepas dari itu tahapan selanjutnya publish konten dan evaluasi. Jadi nanti setelah penguploadan konten, kita juga melaporkan insight yang didapat tuh berapa gitu. Untuk jadi bahan evaluasi dari bisnis tersebut. Ya kan biasanya Kang tadi kan disebutkan juga ya sama Kang gitu. Kontraknya tuh ada dalam jangka waktu gitu sama capaian action apa gimana gitu kan. Nah, misalnya kalau dalam jangka waktu 3 bulan gitu Kang, Akang ada targetan misalnya kayak nge-post berapa video, bikin berapa konten gitu Kang. Oke. Jadi untuk paket pelayanan jasa kelola media sosial contohnya kita ambil yang ada 2 kategori. Yang pertama itu paket sosmed glow up, yang dimana fokusnya itu lebih ke membranding secara visual gitu. Jadi ngasih kesan profesional kepada target market dari bisnis tersebut. Nah, di kategori glow up ini terbagi lagi menjadi 3 paket. Dalam kategori glow up ini ada paket basic, bronze, silver, sama gold. Nah, di bronze ini kontraknya per minggu, yang dimana klien bakal mendapatkan 15 design feed, 2 konten dan ide story Instagram, copywriting atau caption, terus juga konten planningnya seperti apa. Lalu yang kedua ada paket silver. Nah, di silver ini kontraknya 1 bulan per bulan jadi jatuhnya. Nah, di paket silver ini jumlah desain feed-nya itu 30. Untuk desain story-nya 4, ada copywriting, riset hashtag, dan juga content planning, revisi juga. Nah, kalau untuk paket gold-nya nggak beda jauh dari paket silver, kontraknya 1 bulan. Cuman bedanya dari jumlah desain feed sama ide content story ditambah dengan ada revisi mayor gitu, bisa merubah konsepan awal dari desainnya. Dan
juga ada strategi insight-nya kalau di Go Out ini. Oh iya. Itu kategori glow up. Juga ada kategori Sorry nih Kang, agak berisik nih ya. aman. Nah mungkin tadi glow up, selanjutnya ada grow up. Nah grow up ini dimana fokusnya untuk meningkatkan engagement dari akun bisnis tersebut. Jadi bukan branding lagi nih, tapi engagement yang dimana melibatkan interaksi antara target market dengan akun bisnisnya. Nah di paket grow up ini lebih mahal tarifnya karena berikut dengan strategi insight dan ada beberapa paket yang include videonya gitu, reels sama video TikToknya. Tapi kan gitu ya, melihat Akang kan pasti udah punya beberapa klien gitu ya, dan banyak lah gitu klien-klien Akang gitu. Ngelihat klien-klien Akang yang sebelumnya gitu, ada nggak sih kayak kesalahan-kesalahan yang biasa dilakuin sama si UMKM tersebut ataupun pebisnis pemula lainnya dalam hal digital marketing gitu? Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh bisnis lain gitu ya kan. Yang pertama mungkin mereka nggak punya strategi digital marketing yang jelas. Contohnya dalam platform Instagram itu kan ada strateginya dari mulai content planning dalam 1 bulan tuh mau bikin apa aja. Dari konten pilarnya, si konten ini tuh memuat emosional kah, informasi kah, edukasi kah, atau promosi. Nah itu harus diarahkan sebenarnya. Cuman kebanyakan bisnis itu kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah mungkin yang kedua itu tadi kan tadi tuh ada dari itunya kan, ada dari melihat dari jenis kontennya kayak gimana, ya, edukasi dan lain sebagainya. Yang pertama tadi kan strategi digital marketingnya kurang jelas. Kalau misalkan yang kedua itu kurangnya pemahaman si pemilik bisnis terkait algoritma atau fitur dari platform digital yang digunakan gitu. Contohnya kalau misalkan di Instagram lagi kita ambil contoh, itu kan ada beberapa fitur ketika kita pengen pasang iklan, si usianya mau berapa, terus lokasinya mau di mana, minat dari target marketnya mau seperti apa. Nah hal-hal yang seperti itu seringkali kurang diperhatikan oleh kebanyakan bisnis gitu ya. Tapi kan buat Akang dari tim kolaborasi sendiri kan nih, ada nggak sih tips dan tricks yang lebih kayak si konten ini tuh harus kayak gimana gitu? Misalnya takutnya ada misalnya di bidang kesehatan gitu, lebih cocoknya ke kontennya tuh ke bidang edukasinya apa gimana gitu kan? Kalau tips and trick mungkin yang pertama perihal konsistensi upload. Nah itu hal yang harus diperhatikan juga oleh pelaku bisnis gitu. Karena itu ngaruh banget ketika emang kita konsisten dalam membuat konten, itu akan menjadi salah satu cara kita supaya bisa lebih menjangkau audiens yang lebih luas. Nah terlepas dari itu juga, dari setiap konten yang di-up gitu, kita bikin konten pilarnya. Kayak postingan ini memuat informasi kah, atau emosional kah, edukasi atau promosi. Contoh ketika konten yang memuat informasi itu kan contohnya dari bidang bisnis saya sendiri, contohnya agensi digital. Berarti konten informasinya itu memberikan informasi terkait si digital marketing itu apa sih gitu, kelebihannya apa gitu. Contoh dari konten edukasinya, kita ngasih juga tips and trick cara bikin reels yang bagus, ningkatin engagement gitu. Contoh dari konten pilar emosionalnya, gimana sih caranya kita bisa membangun emosional. Contohnya bikin konten-konten meme atau yang emang dikira lucu lah sama target market gitu sih Kang, tips dan triknya. Ya kan Kang Aceh itu kan sebagai founder di Kolaboran ya kan. Nah pasti kan ada namanya kayak semangatnya tuh naik turun, motivasinya naik turun gitu kan. Itu buat Akang sendiri gimana cara ngejaga motivasi Akang, sama gimana cara Akang ngejaga teman-teman Akang yang lain gitu, buat motivasinya tuh tetap tinggi gitu terhadap Kolaboran ini. Oke. Karena saat ini
ruang lingkup timnya itu bisa dikatakan masih satu umur dan satu frekuensi lah. Kita juga di bisnis ini nyantai gitu kan, nggak terlalu kaku kayak bener-bener all in gitu kan, karena di samping itu kita juga punya kesibukan, jadi kita dibikin santai aja layaknya seorang teman gitu. Tapi tetap ada batasan-batasan yang harus dijaga supaya menjaga profesionalitasnya gitu. Terus yang kedua mungkin karena dari awal kita punya misi untuk membantu UMKM, nah itu menjadi motivasi dari masing-masing kita agar supaya tetap berjalan bareng-bareng gitu, supaya mewujudkan si misi tersebut. Gitu sih, Kang, ngomongin sedikit visi dan misi nih Kang, buat dari kolaborasi sendiri gitu ya, visi misi utamanya apa sih Kang? Oke, kalau berbicara visi sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Kalau berbicara visi dari kolaborasi digital itu, visinya itu menjadi agensi digital marketing terdepan gitu, dengan mengangkat kreativitas dan inovasi, namun juga tetap menjaga nilai-nilai keislaman atau syariahnya gitu. Karena kan banyak konten-konten yang dihasilkan oleh para pengguna internet itu kan keluar dari koridor-koridor syariah keislaman gitu. Contohnya membuka aurat, kayak gitulah. Nah, di sini kita memiliki visi yang emang tetap menjaga hukum-hukum Islam gitu ya Kang. Unisba sekali ya Kang ya. Benar-benar didasari, ternyata visi misi dari kolabor ini benar-benar didasari dari syariat Islam gitu ya Kang. Karena sebenarnya takut juga Kang, itu kan konten yang kita up Ya. dilihat banyak orang. Betul. Dan yang jadi pertanggungjawabannya itu kita gitu, yang mempostingnya. Iya sih Kang, betul. Takutnya gimana kayak kedepannya kita nanti di akhirat atau Ya, gimana gitu ya betul. Kang. Malah kita yang kena juga gitu ya. Ya Kang, dari tadi kan kita ngomongin bisnis dan bisnis gitu ya Kang. Ya. Nah, saya mau pindah sedikit arahnya ke pribadi Kang Aceh-nya gitu Kang. Aduh, siap. Jadi Gimana kan, nih? Kang Aceh sekarang kan mahasiswa semester berapa Kang? Sekarang masuk semester 4 Oh, di manajemen ya Kang? manajemen. Nah, gimana sih Kang cara Akang gitu ya ngebagi waktu dari bisnis, kuliah? Akang ikut organisasi? Tahun ini ikut. Oh, nah, sama organisasi itu gimana tuh Kang buat ngebalancein waktu gitu biar dari kuliah, organisasi sama bisnis itu tetap jalan gitu bareng-bareng. Oke, mungkin ini tips yang emang sepengetahuan saya gitu ya, tips dari saya sendiri. Ketika emang berhubungan dengan manajemen waktu, yang pertama kita tentukan dulu skala prioritasnya. Contoh yang pertama, prioritas yang pertama itu jelas kuliah contoh. Yang kedua organisasi, yang ketiga bisnis contohnya ya. Nah, dari 3 urutan skala prioritas ini, kita juga harus bisa menentukan, kadang kan kita juga dihadapkan dengan hal-hal urgensi ya. Ya. Contoh, prioritas utama kita itu di kuliahan, tapi ada saatnya ketika ada urgensi di organisasi, terkadang kita harus Utamain organisasi dulu. ya karena sifatnya urgensi gitu kan. Oh ya. Dengan catatan ya kuliahnya juga tidak bersifat urgensi gitu, masih bisa ya nggak ngulang lah gitu. Ya. Nah, tapi tadi ada urgensi di prioritas yang lain, kita usahakan dulu ke skala prioritas yang di bawahnya. Sebenarnya pintar-pintar aja ngatur skala prioritas sih Kang. Oke. Sama kita juga harus bisa tegas ke diri sendiri sama ke orang lain. Kadang yang menjadi masalah itu orang-orang yang nggak enakan itu kesulitan dalam mengatur waktu gitu Kang. Nah, mungkin Kang, Akang ada gimana ya? Ada sedikit closing statement gitu ya sebelum kita tutup juga gitu. Buat teman-teman kita dari mahasiswa FEB juga ataupun viewers-viewers dari Ekonomi Kas ini gitu ya. Gimana, ada sedikit closing statement gitu Kang lah. Aduh, apa ya? Ya, penyemangat gitu Kang. Mungkin jangan pernah berprinsip harus memiliki uang ketika ingin memulai usaha. Tapi coba dibalik, kita harus berusaha untuk memiliki uang gitu. Jadi harus membangun usaha untuk memiliki uang. Karena ya kan saya sendiri juga kolaborasi digital ini dibangun tanpa modal sedikit pun. Kita malah usahanya itu ikut program P2M tadi, yang akhirnya alhamdulillah dapat pendanaan. Ya
kita bisalah berjalan meningkatkan dari si ide bisnis itu gitu. Nah, sama sedikit tambahan mungkin dari saya gitu ya. Melihat tadi dari cerita-cerita Kang Aceh yang dimana bisnis ini dimulai dari keresahannya Kang Aceh gitu ya. Dari awalnya cuma asalnya dari sewa kamera dan cuma edit aja gitu, dan sampai sekarang bisa sampai ke digital marketing agency gitu ya. Jadi buat teman-teman gitu, mulailah bisnis dari apapun itu, mau itu dari keresahan ataupun lingkungan sekitarnya gitu. Dan juga manfaatkan segala peluang yang ada. Setuju. Kayak tadi kan Kang Aceh memanfaatkan peluang dari P2NW. Ya, nah itu buat teman-teman juga nih yang mahasiswa di Unisba gitu khususnya ya. Sebentar lagi juga ada P2M lagi ya Kang? Ya, rencana juga saya mau ikut. Nah, buat teman-teman yang punya ide bisnis ataupun ada bisnis yang udah mau jalan gitu ya, coba apply gitu proposal bisnis kalian ke P2MW gitu. Terus misalnya kalian bingung nih, jalannya kemana, tahapannya gimana, coba tanya-tanya teman-temannya gitu, teman-teman organisasinya dari Kang Aceh kan dari Himan ya Kang? Iya, iya. Nah, boleh tanya aja ke Kang Aceh juga, Ya, bisa ke anak-anak BEM yang ada di sana gitu ya buat P2MW ini gitu ya. Mungkin sekian gitu dari kami. Semoga dari pembicaraan kami gitu, ngobrol-ngobrol kami itu menghasilkan sebuah ilmu yang bisa teman-teman semua serap gitu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.